Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari sub kelompok 4 golongan 2 angkatan 20 akan menyampaikan materi wawasan kebangsaan dan bela negara. Indonesia adalah bangsa yang besar, kaya akan budaya, suku dan bahasa. Sebagai generasi penerus, kita memiliki kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi mewujudkan cita-cita luhur para pendiri negeri. Dalam wawasan kebangsaan, terkandung nilai-nilai luhur antara lain persatuan dan kesatuan bangsa, rasa cinta tanah air, demokrasi dan keadilan, semangat bela negara, gotong royong dan solidaritas bangsa. Nilai-nilai wawasan kebangsaan bukan hanya menjadi sebuah wacana, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Sebagai seorang ASN, misalnya, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, memberikan pelayanan publik dengan profesional, adil, dan integritas adalah bentuk pengamalan wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, wawasan kebangsaan bukan hanya sekedar teori, tetapi pedoman nyata yang membimbing sikap kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai bangsa Indonesia. Saudara sekalian, berbicara tentang bela negara seringkali identik dengan angkat senjata. Namun, sesungguhnya bela negara jauh lebih luas daripada itu. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan terhadap tanah air serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Adapun landasan hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Dan bentuk bela negara bisa sangat beragam, misalnya menjaga lingkungan sekolah dan tempat tinggal aman, terus rajin belajar, berprestasi, dan membanggakan bangsa, serta mengabdikan diri sesuai profesi, baik itu sebagai guru, tenaga kesehatan, aparatur sipil negara, dan pekerja swasta. Menjaga persatuan di tengah keberagaman dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang bisa memecah belah. Dengan demikian, bela negara adalah tanggung jawab setiap warga negara, bukan hanya TNI dan Polri. Ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan senjata dan terorganisir yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa. Contoh ancaman militer antara lain agresi dari negara lain, pelanggaran wilayah, konflik horizontal yang melibatkan penggunaan senjata. Dalam sejarah Indonesia, kita sudah berulang kali menghadapi ancaman militer, mulai dari masa perjuangan kemerdekaan hingga pemberontakan dalam negeri. Hal ini membuktikan bahwa ancaman militer selalu ada, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Untuk menghadapi ancaman militer, Indonesia memiliki Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan utama. Namun, keterlibatan rakyat juga sangat penting melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Artinya, pertahanan negara bukannya hanya tanggung jawab TNI, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Kesadaran masyarakat, termasuk ASN, dalam menjaga rahasia negara, waspada terhadap potensi konflik dan mendukung kekuatan pertahanan nasional merupakan bagian penting dari bela negara dalam menghadapi ancaman militer.
Selain ancaman militer, di Indonesia juga menghadapi ancaman non-militer. Ancaman ini tidak menggunakan senjata, tetapi dampaknya sangat berbahaya terhadap kedaulatan negara dan ketahanan nasional. Contoh ancaman non-militer meliputi penyalahgunaan obat-obatan, korupsi, radikalisme, terorisme, ideologis, pencemaran lingkungan, perdagangan manusia, serangan cyber, hoax, dan disinformasi yang merusak persatuan bangsa. Ancaman non-militer seringkali sulit dikenali karena masuk secara halus dalam bermasyarakat, misalnya berita bohong di media sosial yang dapat memecah belah persatuan bangsa, atau korupsi yang melemahkan pembangunan nasional dan kepercayaan rakyat pada pemerintah. Untuk menghadapi ancaman non-militer, diperlukan kesadaran dan partisipasi aktif elemen bangsa, ASN yang bekerja dengan integritas dan profesionalisme, masyarakat harus cerdas dalam menerima informasi, serta generasi muda harus memiliki karakter kuat agar tidak terpengaruh hal-hal negatif. Dengan memperkuat nilai-nilai kebangsaan, kita bisa menghadapi ancaman non-militer yang seringkali lebih berbahaya daripada ancaman bersenjata. Dari pemaparan tadi, kita dapat memahami bahwa wawasan kebangsaan, bela negara, serta kesadaran akan ancaman adalah salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ancaman terhadap bangsa dan negara dapat datang dalam bentuk militer maupun non-militer. Oleh sebab itu, setiap warga negara, khususnya ASN, dituntut untuk memiliki kesadaran dan ketangguhan dalam menghadapinya. Sebagai generasi penerus, kita harus memperkuat rasa cinta tanah air, menjaga persatuan, dan menumbuhkan jiwa kolaboratif. Dengan demikian, kita bisa menghadapi ancaman dengan semangat kebersamaan. Mari kita jadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman hidup, dan kita wujudkan semangat bela negara dalam tindakan nyata sehari-hari. Kami Sub Kelompok 4, Golongan 2, Angkatan 20 mengajak seluruh peserta Latsar CPNS untuk menjaga keutuhan NKRI, karena menjaga Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.